Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kali ini aku bakal cerita tentang satu film seru yang unik banget nih. Judulnya In Time. Ini filmnya udah lama banget, dari tahun 2011, tapi bagus kok. Nyeritain tentang kehidupan di masa depan, di mana waktu bakal jadi harta yang paling berharga untuk manusia. Nah, kalau biasanya kita beli apapun pakai uang, di masa depan beda guys. Mau jajan, beli makan, bayar tagihan, semuanya itu dibayar pakai waktu, bukan duit. Bahkan setiap orang bisa ngelihat sendiri jumlah sisa waktu yang mereka punya masing-masing. Orang yang punya waktu banyak berarti kaya, yang gak punya waktu berarti miskin. Aduh, gimana tuh ya? Ya udah deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini untuk kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku, dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di masa depan, di tahun 1169, setelah seseorang berusia 25 tahun, di tangannya bakal muncul angka yang mirip kayak jam. Dan angka ini bakal nunjukin berapa lama sisa umur orang itu. Nah, setelah usia 25 tahun, setiap orang bakal dikasih jatah sisa hidup 1 tahun lagi. Abis itu mereka harus kerja keras sendiri buat nambahin sisa waktu masing-masing. Harus di top up terus biar gak mati. Jadi di masa depan, orang kerja dibayarnya bukan pakai uang ya guys, tapi pakai waktu. Dan tokoh utama di cerita ini namanya Will. Dia tinggal cuma berdua sama ibunya. Ayahnya udah meninggal. Walau kelihatannya masih muda, tapi usia asli emaknya nih sebenarnya udah 50 tahun ya guys. Soalnya setelah usia 25 tahun, fisik manusia tuh udah gak menua lagi kan. Setiap orang bebas bisa ngumpulin waktu sebanyak-banyaknya. Mau hidup selamanya juga bisa, asal punya waktu. Oh ya, waktu di tangan ini juga bisa ditransferin ke orang lain. Dan kayak yang aku bilang tadi, beli apa-apa di masa depan tuh harganya pakai waktu kan. Contohnya, beli kopi tuh harganya 4 menit. Ya, jadi semua orang butuh waktu untuk bertahan hidup. Dan orang-orang yang kehabisan waktu bakal langsung meninggal. Ngeri ya. Lanjut, habis pulang kerja, Will mampir dulu ke sebuah bar buat nongkrong-nongkrong. Tapi malam itu dia malah ketemu sama cowok berjas ini. Nah, ini nih penampakan sultan di masa depan guys, orang kaya. Soalnya dia punya sisa waktu yang banyak banget, lebih dari 1 abad dong. Ngerinya, waktu di masa depan tuh juga bisa dicopet. Makanya si orang kaya ini jadi diincer kan sama preman-preman jahat, mau dicopet waktunya. Bukannya panik, cowok sultan ini malah santuy aja kayak gak peduli. Makanya nih, Will yang udah gregetan akhirnya nolongin dan ngebawa orang kaya itu kabur. Nah, pas kondisinya udah aman, mereka akhirnya ngobrol-ngobrol. Jadi ternyata si cowok kaya ini udah hidup selama lebih dari 100 tahun. Dia sendirian karena keluarganya udah gak ada. Ya makanya walau dia kaya, punya banyak waktu, dia ngerasa kesepian dan ngerasa semua waktunya itu gak ada artinya. Ngedenger itu, Will jadi kesel dong. Orang-orang di situ pada berjuang nyari waktu, dia malah bilang waktunya gak berharga. Keesokan harinya pas Will masih tidur, cowok sultan yang punya banyak waktu ini malah mindahin waktu yang dia punya, ditransfer ke Will. Dia bahkan cuma nyisain 5 menit terakhir buat nikmatin detik-detik terakhir di hidupnya. Nah, gak lama Will yang baru bangun langsung kaget kan ngelihat waktu di tangannya kok jadi banyak banget. Dia langsung keluar ngejar cowok itu. Ya, tapi telat. Sisa waktunya habis. Cowok itu meninggal. Setelah dapat transferan waktu yang banyak banget,
Will langsung nemuin temennya. Dia tahu temennya itu kesulitan, makanya mau dia bagi. Will bahagia banget. Dia udah punya rencana mau nikmatin hidupnya yang baru. Karena punya banyak waktu, artinya sekarang dia jadi orang kaya kan. Sementara di sisi lain, si ibu kan belum tahu. Dia lagi pergi ke bank mau minjem waktu. Banknya tutup. Gawat banget, stok waktunya si ibu tuh mepet. Ongkos buat naik bis pulang juga ternyata tiba-tiba naik. Sisa waktu si ibu gak cukup, dia jadi gak bisa naik bis. Padahal waktunya bener-bener mepet kan nih. Dia harus cepat-cepat ketemu anaknya biar bisa dapat transferan waktu. Will yang udah nunggu di halte ngeliat kan ibunya gak ada di bis. Dia langsung tahu ini ada yang gak beres. Bener aja kan, si ibu udah lari kencang mau minta transferan waktu dari anaknya. Sedihnya bener-bener gak keburu guys. Sisa waktu di tangan ibunya habis, langsung meninggal. Will marah banget. Di saat dia udah punya banyak waktu, tapi cuma karena telat beberapa detik aja, dia jadi kehilangan ibunya. Keesokan harinya, si cowok kaya tadi ditemuin dalam keadaan udah gak bernyawa kan. Petugas yang meriksanya heran, karena ini kan orang kaya, pasti punya banyak waktu. Kok bisa tiba-tiba meninggal? Mereka jadi yakin nih orang pasti dirampok. Dan pas dicek di CCTV, kelihatan kan ada Will di situ. Ya udah deh, jadinya Will yang dicurigain. Sementara Will yang masih sedih, akhirnya mutusin buat pindah ke wilayah elit tempat orang-orang kaya. Beda sama daerah asalnya, di tempat elit itu semua orang bisa nikmatin hidup enak. Ya, tapi kan gak sembarang orang bisa datang ke sana. Cuma orang-orang kaya yang punya banyak jatah waktu aja yang bisa ke sana. Sesampainya di sana, Will nyoba nikmatin hidupnya jadi orang kaya baru. Dia tidur di hotel mewah, makan di restoran bintang 5, bebas buang-buang waktu, tapi tetap aja dia ngerasa hampa karena ibunya udah gak ada. Nah, singkat cerita, dia akhirnya kenalan sama seorang pria yang paling kaya di situ. Will juga diajakin taruhan kartu. Di saat si pria kaya ini ngiranya dia yang bakal menang, ternyata si Will pro player guys. Dia menang dan tambahan waktu di tangannya jadi semakin banyak. Karena si Will ini sosok yang menarik, dia akhirnya dikenalin sama anaknya si pria kaya. Cewek cantik ini nih yang namanya Sylvia. Si pria kaya penasaran banget kan sama sosok Will. Dia akhirnya diundang buat datang ke pesta yang diadain di rumah mereka. Di sana Will juga diketemuin nih sama ibu, istri, dan anaknya si pria kaya. Yang tampangnya sih kelihatan muda semua ya. Padahal aslinya mereka udah hidup selama ratusan tahun. Soalnya satu keluarga ya kaya semua kan, mau hidup selamanya juga bisa. Di pesta itu Will jadi ngobrol-ngobrol nih sama Sylvia. Mereka jadi saling tertarik. Sialnya di saat bersamaan, petugas yang nyelidikin kasus tadi akhirnya nemuin keberadaan Will kan. Mereka yakin kalau Will ini pencuri waktu. Karena waktunya Will memang jadi banyak kan. Will udah nyoba ngejelasin semuanya yang sebenarnya. Ya, tapi si bapak petugas polisinya mana percaya. Masalahnya Will ini kan bukan siapa-siapa. Kok bisa dia dikasih warisan banyak waktu? Akhirnya waktu Will yang banyak itu disita. Dan cuma disisain 90 menit buat keperluan penyelidikan. Will tahu kalau dia bakal dihukum untuk kesalahan yang sebenarnya nggak dia perbuat. Makanya dia langsung nekat aja bikin ribut. Bahkan dia bawa tuh si Sylvia buat jadi sandra, biar gak ada yang bisa macem-macem. Setelah kejar-kejaran, Will akhirnya berhasil kabur dari situ. Masalahnya nih, sisa waktu di tangannya udah mepet banget. Satu-satunya cara buat selamat, ya Sylvia harus transferin beberapa waktunya untuk Will kan. Awalnya ya dia gak mau, Sylvia juga curiga. Jangan-jangan benar Will ini pencuri waktu. Ya, tapi karena nggak tega, ya udah Sylvia akhirnya ngebagi waktunya. Setelahnya Will tadinya udah mau ngembaliin Sylvia gitu aja. Tapi di perjalanan mobil mereka malah kena jebakan paku sampai akhirnya mental. Mereka berdua sampai pingsan
Dan ternyata yang masang jebakan itu tuh preman-preman jahat pencuri waktu yang emang ngincer mobil-mobil orang kaya. Dan gak lama Sylvia yang kebangun langsung kaget banget. Waktu yang dia punya udah dirampok, cuma disisain 30 menit. Will langsung ngebawa Sylvia lari, mau minta tolong kan ke sahabatnya waktu itu. Ternyata sahabatnya udah meninggal guys. Waktu yang dulu dikasih dipakai dihambur-hamburin sampai dia gak sadar waktunya habis. Ada panik banget, sisa waktu Will dan Sylvia udah tinggal 2 menit. Untungnya Sylvia pakai anting berlian kan. Ya, tapi anting itu cuma dihargain waktu 24 jam untuk mereka masing-masing. Setelahnya Will ngehubungin ayahnya Sylvia yang orang kaya. Dia sosokan ngancem, nyuruh si ayah ngebagiin waktu 1000 tahun untuk orang-orang yang membutuhkan. Si ayah malah gak mau guys. Katanya buat apa nyumbangin waktu ke orang-orang miskin. Sylvia jadi kecewa sama ayahnya. Dan Will yang sebenarnya baik ini juga nggak enak kan nyulik anak orang lama-lama. Jadi ya udah, dia nyuruh Sylvia pulang aja, dibebasin. Nah pas Sylvia mau nelpon, mau minta jemput, dia ngeliat si Will udah mau ditangkep sama polisi waktu. Dan Sylvia jadi berubah haluan. Dia sadar kalau dunia ini gak adil dan Will gak salah, jadi dia tolongin. Udah gitu Sylvia nekat nih kabur sama Will make mobil si pak polisi. Bahkan keluarga Sylvia nih ternyata punya bank waktu kan. Sylvia yang kecewa sama ayahnya akhirnya ngerampok salah satu cabang bank waktu itu. Dan hasil rampokannya dibagiin untuk orang-orang yang kurang mampu, yang waktunya terbatas. Gara-gara kejadian itu, kantor polisi waktu jadi semakin heboh kan. Walau niatnya baik ngebantu orang-orang, tapi kan tetap aja Will dan Sylvia dianggapnya pencuri. Mereka jadi semakin dicari. Bahkan siapapun yang berhasil nangkep mereka dikasih tawaran hadiah waktu. Nah, karena ada hadiahnya, Will dan Sylvia jadi diincar dong sama preman-preman jahat pencuri waktu. Dikejar dan lokasi mereka udah ketahuan. Untungnya Will yang jagoan bisa ngelawan dan akhirnya bisa kabur lagi. Pas lagi kabur gini, Will dan Sylvia ngeliat kalau bunga bank waktu tuh dinaikin jadi semakin tinggi. Orang-orang kaya, kayak si ayah emang sengaja pengen bikin orang-orang miskin semakin susah. Will dan Sylvia makin ngerasa kalau semuanya gak adil. Makanya nih mereka semakin nekat aja mau jadi pencuri baik hati. Kali ini mereka ngedatengin kantor si ayah yang ternyata punya simpanan waktu senilai 1 juta tahun. Kalau dibagi-bagiin ke banyak orang pasti bakal berguna banget kan. Tapi ayahnya yang egois malah nyimpen 1 juta tahun itu sendiri. Karena dia mau hidup abadi. Ya udah tuh, waktu senilai 1 juta tahun itu akhirnya berhasil dibawa kabur. Masalahnya Will dan Sylvia ya jadi dikejar-kejar polisi kan. Untungnya Will berhasil menghindar dan dia titipin alat waktu itu ke bocil cewek ini. Si bocil disuruh ngebagi-bagiin waktu itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang langsung pada ngumpul kan. Nah, walau rencananya berhasil, Will dan Sylvia udah terpojok deh nih di depan pak polisi. Karena terlalu sibuk ngejar-ngejar mereka, si pak polisi gak sadar kalau sisa waktunya sendiri tuh udah habis. Lah dia langsung meninggal. Gawatnya Will dan Sylvia yang juga terlalu sibuk jadi pahlawan pencuri ini juga gak sadar kalau waktunya udah tinggal 1 menit. Bener-bener mepet, belum sempet di top up. Untungnya nggak jauh dari situ ada mobil si pak polisi dan di situ ada alat top up waktunya. Will langsung lari. Setelahnya Will langsung cepet-cepet balik lari ke arah Sylvia yang udah mepet waktunya. Dia benar-benar berjuang karena nggak mau kehilangan orang yang dia cintai lagi, kayak waktu ibunya dulu. Pada akhirnya mereka berhasil guys, mereka berdua selamat. Setelahnya ya para polisi waktu bener-bener kesel ya. Mereka sampai nawarin hadiah waktu yang banyak banget untuk siapapun yang berhasil nangkep Will dan Sylvia. Tapi nggak ketangkep-tangkep guys.
karena justru aksi mereka dapat dukungan dari rakyat kecil. Soalnya Will dan Sylvia udah nyelamatin banyak orang dengan ngerampok kan. Mereka ngebagi-bagiin waktu untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan ya udah, mereka ngelanjutin aksinya jadi pahlawan perampok karena mereka mau nyiptain kondisi ekonomi yang adil untuk semua orang. Ya, itu tadi ceritanya, bener-bener unik ya, ngerampok tapi untuk kebaikan. Menurut kalian, Will dan Sylvia nih kehitungnya berbuat dosa atau malah bakal dapet pahala ya guys? Gak kebayang ya kalau di masa depan sistemnya kayak gini juga, ngeri ya. Nah, kalau kalian suka nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.